Perkenalkan, nama saya Vivi Rayu, kelas 11 IPA 3, tugas PPKN. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia mulai dari awal merdeka hingga sekarang. Usai Perang Dunia Kedua, perubahan dasar terjadi ketika dunia seolah-olah terbelah dalam dua blok kekuatan. Blok kekuatan itu yakni blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Kedua blok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, maka terjadi perselisihan antara keduanya, yang bahkan kerap berujung pada konflik militer. Perseteruan ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Dalam suasana Perang Dingin ini, kedua blok berusaha menanamkan pengaruhnya ke berbagai penjuru dunia, khususnya ke negara-negara yang baru saja merdeka, termasuk di dalamnya Republik Indonesia. Agar memiliki prinsip dan pegangan kuat, maka tanggal 2 September 1949, Wakil RI kala itu Muhammad Hatta mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri RI, yakni politik luar negeri bebas aktif. Konsep politik luar negeri bebas dan aktif memiliki pengertian bebas dalam arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa atau Pancasila, sedangkan aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, tidak bersikap pasif atas kejadian internasional. Sejalan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka bangsa Indonesia mengambil peran dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia dilakukan dalam beberapa cara. 1. Mengirim kontingen Garuda Indonesia. Mengirim kontingen Garuda merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah, Arab, Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lain yang sedang mengalami konflik. 2. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu 1960-an terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. 3. Ikut serta aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 bulan Juli tahun 1988. Kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dan upaya mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembantaian rakyat Kamboja. 4. Penanganan konflik. Kala itu Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian pemulihan hubungan. Setelah itu, pertemuan berlanjut ke konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Menariknya, Indonesia dan Prancis menjadi pemimpinan konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. A. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara yang lain menjalin kerjasama dengan Indonesia. B. Mendukung gerakan
zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN. C. Mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. D. Dalam bentuk hubungan internasional, yakni turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa ke luar Indonesia. Contoh kerjasama Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 2. Konferensi Asia Afrika atau KAA. 3. Gerakan Non-Blok atau GNB. 1. Peran Indonesia dalam PBB. Sebagai salah satu anggota, Indonesia mesti menjalankan peran-peran yang tertuang dalam pasal 2 bab 1 Piagam PBB, yaitu ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 2. Peran Indonesia dalam KAA. Pertama, Indonesia sebagai tuan rumah dilaksanakan Konferensi Asia Afrika pada 18 sampai 24 April 1955. Kedua, Indonesia merupakan salah satu penggagas dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika bersama 4 negara lainnya. Ketiga, sebagai tuan rumah, Indonesia juga otomatis menjadi panitia pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. 3. Peran Indonesia dalam GNB. Selain telah menjadi negara penyelenggara KAA yang menjadi tonggak lahirnya GNB, Indonesia memiliki beberapa peran lain dalam ikut serta melancarkan GNB, yakni menjadi penyelenggara KTT Gerakan Non-Blok yang dilaksanakan pada 1 sampai 6 September tahun 1992 di Jakarta. Sekian yang saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian.